Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nusalli wa nusallimu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-hadis. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari hadirkan pikiran hati kita untuk merasakan menangkap keagungan Allah yang berbentuk nikmat-nikmat diantaranya. Nikmat kebersamaan kita, hadirnya kita pada siang hari ini, hakikatnya dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pun sanggup duduk didudukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tinggal yang dalam teori yang kita baca, kita rasakan. Allah itu tiada lain adalah tempat untuk bersandar kita. Segala sesuatunya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kalimat yang sering kita rasakan, kita baca, kita hayati, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Maka dengan nikmat inilah saat ini kita bisa bersama-sama ini. Ini hakikatnya satu kali lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Rasulullah telah menyampaikan nikmatani maghfurun fihi ma katsirum minan nas, as-sihhatu wal faragh. Kata baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada dua nikmat yang oleh kebanyakan manusia itu dilupakan. Yang pertama adalah nikmat sehat, kemudian yang kedua adalah nikmat kesempatan. Di antara kita yang beriman saat ini, siapa sih yang tidak ingin hadir di rumah Allah untuk melaksanakan ibadah Jumat? Tapi ternyata kesehatan tidak mendukung. Sehingga apa yang terjadi? Kita sholat mengganti dengan sholat duhur di rumah saja. Artinya apa itu? Kita punya keinginan, ana urid anta turid walakin Allah fa'alul lima yurid. Aku punya kehendak, hendak ingin berangkat ke masjid. Kau pun punya kehendak. Tapi semua yang melaksanakan itu, yang ngersakeun anak, tiada lain hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun orang sebaliknya. Orang yang sehat luar biasa, tapi ternyata hidayah tidak diberikan oleh Allah. Apa itu? Hadirnya hati kita tidak ada. Sehingga apa? Meskipun datang panggilan Allah pun ternyata kita masih disibukkan dengan mana urusan-urusan dunia. Sehingga untuk kebersamaan di masjid pun ternyata itu tidak bisa. Inilah kata baginda kita, nikmatani maghfurun fihi ma katsirum minan nas, as-sihhatu wal faragh.
Maka kesempatan yang sangat berharga ini mari kita gunakan untuk sama-sama taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, memperpendek jarak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan semua urusan-urusan yang berkenaan dengan dunia, tapi sekarang kita rasakan oleh kita Allah itu hadir. Hati kita yang harus menghadirkannya. Allah itu ada. Meskipun kita saat ini sedang duduk bersama-sama, tapi geraknya beda. Meskipun mata kita sekarang itu masih diberikan oleh Allah penglihatan, tapi ternyata kedipannya berbeda. Itu semua, itu siapa yang menghendaki itu, menggerakkan itu semua? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ketika kita dalam sholat, kok kenapa kita bisa berdiri, kok kenapa kita bisa takbiratul ihram, kenapa kita bisa ruku dan sujudnya? Itu semua adalah digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti Allah itu hadir. Dengan apanya? Dengan af'alnya, pekerjaannya, sehingga kita punya gerak. Oleh karena itu, berkenaan dengan itu, khatib akan sampaikan bagaimana sikap kita untuk mewujudkan semua itu, supaya kita tambah hebat, kita berperilaku, berakhlakul karimah di tengah masyarakat. Dengan tentu ada yang perlu kita ikuti, yang perlu kita patuhi. Siapa itu? Berkenaan dengan ayat tadi, yaitu dengan yang Allah pilih. Allah Maha Raja. Tapi Allah pun memberikan pilihannya kepada siapa? Kepada manusia untuk menjadi raja atau menjadi penguasa. Maka kita istilahkan itu pemerintah. Maka bagaimana kewajiban kita terhadap pemerintah itu, kepada yang penguasa itu? Maka mutlak di dalam ayat yang tadi kita harus ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Kita mentaatinya. Apakah kepada Allah dan Rasulnya ada syarat? Tidak. Tapi kepada penguasa itu ada syaratnya. Bagaimana syaratnya? Nanti ada dikisahkan tempo dulu. Dikisahkan ada seorang penguasa yang sedang bertengger dengan kekuasaannya. Dan penguasa itu penguasa yang zalim, tapi mempunyai kelemahan, yaitu dalam satu pandangannya, punya kelemahan satu mata. Maka ketika sang raja itu menginstruksikan ingin dilukis, maka langsung menginstruksikan kepada siapa? Kepada stafnya. Maka dipanggil stafnya, carikan pelukis yang sangat hebat untuk melukis aku, melukis saya, kata sang raja itu. Maka dikumpulkan pelukis-pelukis yang hebat. Maka setelah dikumpulkan, baru satu persatu itu dipanggil. Pelukis yang pertama datang, kemudian melukis wajah raja, beres melukisnya, kemudian hasil dalam lukisan itu, si pelukis itu melukisnya apa adanya. Kemudian dilihat hasilnya oleh raja. Raja murka, langsung menginstruksikan kepada siapa bawahannya, bunuh pelukis tersebut. Kenapa? Karena raja tidak bisa menerima hasilnya. Kok kenapa ini muka saya rusak begini? Maka setelah itu panggil giliran yang kedua. Sudah punya kesimpulannya yang kedua itu. Artinya apa? Hasil yang pertama ternyata dibunuh juga. Dengan apa? Dengan apa adanya. Sekarang pelukis yang kedua melukis wajah raja dengan apa? Dengan langsung diutuhkan pandangannya, kedua matanya ada. Maka hasil dilihat oleh baginda raja. Raja pun murka. Kenapa? Karena orang ini tidak apa adanya. Sehingga instruksi keluar, bunuh pula. Kemudian yang ketiganya, lahir yang ketiga datang. Kesimpulannya sudah tahu. Yang pertama apa adanya. Yang kedua tidak apa adanya. Kemudian yang ketiganya, mulai pelukis itu, sang pelukis dengan menggunakan satu triknya, metode yang sangat luar biasa. Mulai melukiskan, menarikan jemarinya, melukis itu dengan apa? Wajah raja dengan seutuhnya sedang betul-betul membidik satu objek. Kalau kita mungkin menembak, kalau itu memanah, dipencingkan itu dalam lukisan itu, satu matanya itu untuk memanah itu. Maka ketika misal hasilnya dilihat oleh raja, raja sangat puas luar biasa. Kenapa? Karena yang tadi penglihatannya yang tadi sudah tidak sempurna, sekarang bisa tertutupi karena sedang apa? Sedang membidik.
raja sangat luar biasa bergembira, senang hatinya, bisa memuaskan hati raja. Ini yang ketiga, kasus ini ternyata ada di tengah-tengah masyarakat kita. Contohnya saja, ada orang itu yang di hadapan pemimpin atau siapa saja di tengah-tengah masyarakat, ada orang itu yang apa adanya. Karena satu dasarnya kita kulil haq walau kana muron, sampaikan kebenaran itu meskipun itu pahit. Salah apa hadis itu? Tidak salah, benar. Tapi boleh jadi tidak punya trik menyampaikannya, tidak punya seni. Sehingga apa? Dirasakannya kurang nyaman, tidak nyaman. Bukan menyejukkan, tapi sebaliknya itu adalah meresahkan. Boleh jadi atau di dalam suatu lingkungan kerjaan yang apa adanya itu adalah betul-betul ini tidak diharapkan. Begitupun yang kedua, ABS asal Bapak senang saja, meskipun tidak ada diada-adakan. Itulah tipe yang kedua, masyarakat yang kedua. Dan yang ketiganya, bagaimana supaya pesan itu sampai, tapi tetap itu punya ada cara trik kita sendiri. Kalau mungkin di dalam menyebarkan kebenaran, mungkin saja kita ini untuk merangkul, bukan untuk memukul. Maka dengan demikian, tinggal sekarang di tengah-tengah masyarakat kita, dari gambaran itu tarik untuk di kita. Kalau kita menghadapi pemimpin siapa saja, dan termasuk kulkum roin kita pun sebetulnya sebagai pemimpin, paling tidak kita sebagai pemimpin di tengah-tengah mana keluarga kita, maka itu akan diminta pertanggungjawabannya kelak. Di tengah-tengah masyarakat kita ada pemimpin siapa itu, mulai dari RT dan seterusnya. Maka bagaimana ketika hal-hal yang sifatnya itu harus disampaikan, jika tidak sesuai dengan aturan, sampaikan itu dengan cara-cara benar yang tadi dalam Al-Quranul Karim mulai khatib sampaikan, yaitu bahwa Allah itu Maha Raja, Allah itu yang memberikan kerajaan, dan Allah itu akan mencabutnya, memuliakan sekaligus menghinakannya. Di dalam Al-Quranul Karim, yaitu surah 3 ayatnya 26, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Katakanlah wahai Muhammad, ya Allah, malikal mulki, di sana itu Allah yang mempunyai kerajaan, penguasa yang sebenarnya hanya Allah. Dan Allah pun memberikan kekuasaan itu kepada siapa? Kepada yang dihendakinya. Siapa yang dikehendakinya diberikan oleh Allah. Meskipun boleh jadi tengah masyarakat itu menggunakan dengan cara-cara yang kurang benar, tapi jika Allah tidak menghendakinya, tidak akan jadi. Kok kenapa itu bisa jadi? Allah yang menghendakinya. Meskipun boleh jadi itu tidak, mana menurut kacamata kita, pandangan kita itu mungkin lebih buruk dari mungkin dari yang lain atau dari diri kita sekalian. Tapi kenapa? Allah sudah memberikannya kekuasaan itu. Wantanziul mulka mimman tasya. Kemudian juga apa yang terjadi di sini, Allah memuliakan siapa yang dikehendakinya, sekaligus Allah pun mencabutnya. Inilah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita? Tinggal kita yang kedua. Setelah kita tahu bahwa siapa yang raja, Allah pun sang raja, maharaja, memberikan kekuasaan, penguasa kepada siapa? Kepada yang dikehendakinya. Yang kedua, berarti siapa saja yang benar-benar sedang berkuasa, maka di dalam Islam wajib kita mentaatinya. Bagaimana rujukannya? Al-Quranul Karim surah 4 ayatnya 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasulah wa ulil amri minkum. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian semua kepada Allah, taatlah kalian semua kepada Rasulnya, tapi yang selanjutnya wa ulil amri minkum, begitu pula kepada pemerintah yang berkuasa dari kalian semua. Artinya apa? Tidak menggunakan atiu lagi di sana itu. Artinya apa? Kalau menurut ahli dalam bidangnya ilmu Al-Quran menyampaikan, ketika ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiu rasul, ini ayatnya ayat mutlaqah.
Ayatnya mutlak itu mutlak, bagaimanapun juga tidak bisa untuk ditolak. Artinya apapun yang turun dari Allah, apapun yang telah disampaikan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW, mutlak harus diikuti. Meskipun menurut kita dalam pandangan kita salah, ikuti dari Allah dan Rasulnya. Kemudian yang selanjutnya, wa ulil amri minkum, begitu pula kepada pemimpin yang dari kalangan kalian semua, taati. Ini termasuk ayatnya ayat muqayyadah. Arti ayat muqayyadah itu diterapkannya dengan syarat. Kalau mau diikuti, harus mau diikuti. Syaratnya apa? Syaratnya tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Kalau seorang pemimpin di tengah-tengah kita, lingkungan kita yang kecil, kalau itu instruksinya, kebijakannya tidak menyalahi dari Allah dan Rasulnya, wajib diikuti. Kalaupun ternyata tidak, sampaikan koreksi dengan sangat bagus. Meskipun yang tadi khotib sampaikan dalam mukadimah, qulil haq walau kana muran, sampaikan kebenaran itu meskipun pahit, tapi di sana punya caranya, cara yang sangat bijak sekali. Apalagi kalau kita bisa berhadapan dengan pemimpin di atas kita. Bagaimana Al-Quran telah menyampaikan pesannya kepada siapa? Kepada Nabi Musa terhadap bapak angkatnya. Siapa itu? Fir'aun. Fir'aun itu raja yang lalim, raja yang kekuatan luar biasa saat itu, di zamannya itu. Nabi Musa untuk mendakwahi Fir'aun itu, yang dulu Fir'aun dari kecil berada di lingkungan tersebut. Maka apa? Di dalam Al-Quran itu Allah menyampaikan kepada siapa? Kepada Musa dan Harun. Idhaba ila Fir'aun innahu tagha. Hei Musa, Harun, berangkatlah silahkan. Kepada siapa? Kepada Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun itu berbuat adalah betul-betul pembuatnya adalah melampaui batas, togo, dosa. Kalau kita mungkin dengan apa dengan itu betul-betul ingkar. Maka pesannya selanjutnya dalam ayat selanjutnya itu dalam surah Toha 4344. Di dalam 44-nya disampaikan faqula lahu qaulan layyina. Maka sampaikan oleh kalian berdua, wahai Musa, wahai Harun. Apa itu? Ucapan kalimat-kalimat yang layyina, kalimat-kalimat yang lembut, yang sangat bijaksana, lemah lembut. Sampaikan untuk apa? Ajak untuk kepada kebenaran itu, tapi dengan syaratnya itu qaulal layyina, itu di dalam Al-Qur'anul Karim. Sehingga oleh baginda kita Nabi terhadap lingkungan satu dan juga untuk kita sekalian, ini tetap itu jika di hadapan kita itu menurut kita punya salah, koreksi dengan cara-cara yang baik, itu di dalam ajaran Islam. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiganya, bagaimana kita larangan untuk mentaati penguasa. Islam sudah jelas. Yang pertama itu kepada kafir, kemudian kepada penguasa yang melampaui batas, tidak bisa itu ditolerir. Al-Quran menyampaikan surah 3 ayatnya 149. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala a'qabikum fatanqalibu khasirin. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian itu mengikuti pemimpin yang kafir, yang melampaui batas, maka tidak ubahnya kalian itu semua kembali lagi kepada zaman kemurtadan. Itu ancamannya, dan jelas jatuh kepada mana? Tidak akan maslahat, tidak akan barakah, tapi akan jatuh kemana? Yaitu kepada kerugian. Tidak akan ada lahir baldatun thayyibatun warubun ghafur. Kenapa? Karena ini dengan caranya, dengan tadi kita mengikuti yang tidak baik. Kemudian dijelaskan lagi dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah 26 ayat 151 sampai 152. Wala tuti'u amral musrifin. Tidak boleh, jangan mengikuti kepada orang yang melampaui batas. Israf,
berlebihan. Siapa yang termasuk israf tersebut, yang berlebihan itu? Alladzina yufsiduna fil ardi wala yuslihun, yaitu orang-orang yang membuat kerusakan di bumi. Arti kerusakan bukan menghancurkan bumi saja, tapi termasuk kerusakan itu ketika melanggar aturan-aturan Allah. Contohnya saja ketika sanggup diberikan nikmat oleh Allah untuk ibadah, itu nikmatnya dari Allah, kenapa nikmat itu tidak pakai ibadah? Itulah orang termasuk orang-orang yang melampaui batas. Apalagi sampai betul-betul membunuh umat manusia. Dengan apa itu membunuhnya? Boleh jadi tidak dengan peluru, tapi boleh jadi kebutuhan dasar manusianya, termasuk di dalamnya kebutuhan pokok manusia, diberangus. Boleh jadi itu melampaui batas, dan itu ternyata tidak boleh untuk diikuti di dalam Islam, sehingga dan termasuk tidak membuat kemaslahatan. Sehingga mudah-mudahan kita semua saat ini di eranya era baru, mulai kita 100 hari kalau kepemimpinan kita untuk nasional, kemudian sebentar lagi pun kita punya pemimpin untuk Jawa Barat ini. Mudah-mudahan masyarakat kita termasuk Jawa Barat, lingkungan kita, dan juga yang skupnya nasional, mudah-mudahan negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, gemah ripah repeh rapih bari jeung teripuh masyarakatnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina qamu bihifdhish syari'ah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu sayyidul musyaffi'ina yaumal qiyamah. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa taqwahu wa raqibuhu muraqabata ma ya'lamu annahu yarahu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat ya waliyal hasanat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Rabbana ya Karim, jangan hukum kami ya Rabb ketika kami berbuat salah dan kami lupa ya Rabb. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alladzina min qablina. Demikian pula ya Rabbana ya Karim, jangan pikulkan beban berat kepada kami sebagaimana Kau telah pikulkan kepada orang-orang sebelum kami ya Rabbana ya Karim. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Demikian pula ya Rabbana ya Karim, jangan pikulkan beban berat kepada kami sebagaimana dan juga ya Rabbana ya Karim yang sekiranya kami tidak akan mampu untuk memikulnya ya Rabb. Ya Rabb, Engkau Maha Pengasih, kasih kami semua ya Rabb. Engkau Maha Penyayang, sayangi kami semua ya Rabb. Engkau Maha Pengampun, ampuni kami semua ya Rabbana ya Karim. Ya Fattah ya Fattah ya Fattah ya Wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurun yadhkurkum washkuru 'ala ni'am yazidkum was'aluhu min fadlikum
Wala dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.